Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, yaitu mengenai alternatif beberapa pengobatan jika terjadi atau ketika seseorang mengalami sakit tertentu. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai obat penyakit lumpuh, obat penyakit bengkak, obat penyakit telinga, dan beberapa penyakit yang lainnya. Nah, video kali ini saya akan meneruskan mengenai pengobatan terhadap orang yang sakit gigi. Nah, silakan disimak ya Sobat Klasik, mungkin relevan dan bisa Sobat Klasik terapkan ketika Sobat Klasik atau orang-orang yang ada di sekitar Sobat Klasik mengalami sakit sebagaimana yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu ikilah tambane loro untu, yaitu mengenai sakit gigi. Obatnya adalah merica, kemudian sunti. Sunti ini biasanya jahe ya. Nah, jahe itu ada beberapa jenis. Nah, ini untuk informasi Sobat Klasik aja, ada jahe merah, ada jahe kuning, nah ada juga yang disebut dengan jahe sunti. Nah, silakan Sobat Klasik searching juga di Google, ada kok gambar beberapa jenis jahe itu. Nah, sunti lan kencur, kemudian kencur lan manis, jangan manis. Buat sayuran yang rasanya manis, enggak sayuran yang dikasih gula ya. Lan jinten, kemudian pakai jinten juga, dan arang, ada arang juga, jinten putih, ditambah ada jinten warna putih juga. Nah, ini bisa di search juga ya, jinten putih seperti apa, yang disebut dengan jinten saja, dan jinten putih itu apa perbedaannya. Kemudian godong pacar. Nah, godong pacar itu yang biasanya kalau anak kecil ya, kalau dulu saya pernah sih, godong pacar itu yang biasanya kalau dikasih air atau ditumbuh itu warnanya bisa jadi merah, dan anak-anak pada masa dulu itu, pada era saya itu sering menggunakan daun itu untuk menghiasi kuku. Nah, godong pacar, lan kelapa juga, lan uya, garam juga, kemudian terong papat, dan juga terong jumlahnya 4. Nah, orang yang sakit gigi tadi obatnya itu ada beberapa ya yang digunakan banyak, ada merica, ada sunti, ada kencur. Kemudian ini maksudnya mungkin saja beberapa bahan tadi itu dibuat seperti sayuran, karena ada daun pacar, godong pacar, lalu ada jintennya, lalu ada terongnya yang jumlahnya 4. Nah, itu dan kemudian dimakan atau diminum ya, dari percampuran tadi yang dibuat dengan bentuk suatu sayuran dan rasanya dikasih gula, rasanya manis. Nah, itu bisa memberikan efek untuk penyembuhan terhadap orang yang sedang sakit gigi loro untu. Pengobatan yang kedua yaitu tentang orang yang mengalami sakit kepala. Ikilah tambane wong ngelu. Nah, iku temu, ada temu, kunci, kemudian kemukus. Kemukus ini nanti Sobat Klasik search ya. Kemukus itu kalau Sobat Klasik tahu itu cabai Jawa, ada istilahnya itu cabai Jawa. Bentuknya itu seperti merica, tapi seperti cabai, tapi kayak ada bisa dipotek atau bisa diambil, dipetik segitu. Dan itu ada yang menyebut merica, ada yang menyebut cabai Jawa. Nah, nanti untuk pengetahuan Sobat Klasik bisa dicari ya, dilihat kemukus. Nah, kalau di bahasanya di daerah Sobat Klasik itu apa? Kalau di naskah ini menyebutnya kemukus. Kalau di beberapa sumber saya tadi coba search juga, kalau di internet atau di Google itu biasanya menyebutnya apa? Ternyata ada yang menyebut dengan istilah cabai Jawa. Dari beberapa bahan tadi, temu, kunci, kemukus, lalu itu dilakukan ditumbuk, kemudian ditempelkan atau apa? Dibobok, kalau bahasa Jawanya dibobokkan ya di bagian yang sedang sakit kepala tadi. Kalau sakit kepalanya di bagian sini, bagian kanan, maka dipupuhkan
di daerah tersebut. Beberapa bahan tadi ketika sudah ditumbuk dan dihancurkan. Nah, itu pengobatan yang kedua. Yang ketiga, ikilah tambane wong loro mumet. Nah, kalau tadi ngeluh, sekarang mumet ya. Mumet itu bisa jadi berarti bingung juga ya. Mumet, bingung. Kalau ngeluh tadi sakit, lebih identik dengan sakit kepala. Kalau ini mumet yang belum tentu mumet itu karena sakit bagian kepala, atau bisa jadi juga karena kondisi dirinya yang sedang banyak masalah dan sebagainya. Itu juga kadang orang menyebutnya dengan mumet seperti itu. Syaratnya yaitu kantil, bunga kantil lan kemukus. Bunga kantil kemukus dimasukkan air, moko dan semburakan, kemudian disemburkan kepada orang yang sedang mumet tadi, yang lagi pusing memikirkan berbagai masalah mungkin, yaitu naskah ini mengutarakan bahwa disemburkan berarti kan ditiupkan ke orang tersebut. Nah, itu pengobatan yang ketiga. Kemudian pengobatan yang berikutnya yaitu tentang orang yang kena santet. Kalau di sini bahasanya teluh ya. Teluh ternyata orang yang terkena santet atau ya guna-guna dan sebagainya itu. Nah, ikilah tambane godhong dadap, serai, temu, bawang, pulo sari. Nah, pulo sari ini apa nih? Pulo sari. Kemudian ditaburkan di badannya, di seluruh badannya. Nah, sehingga jika ada orang yang kemungkinan itu terkena santet atau guna-guna, maka alternatif pengobatan ini bisa jadi ikhtiar ya, bisa jadi mungkin bisa sembuh dengan diberikan pengobatan campuran dari bahan-bahan, ada bawang, ada temu, ada daun dadap, serai, dan kemudian ditaburkan di seluruh tubuhnya. Nah, itu pengobatan terhadap penyakit atau orang yang kena guna-guna. Kemudian yang terakhir yaitu iki tambane wong ngising getih. Nah, ketika ada orang yang pernah terjadi ketika buang air besar dan keluar darah, atau juga orang yang mimisan ya, ini umbel yang bagian hidung ini keluar darah juga yang berbentuk ya, kalau istilahnya ya mimisan ya kalau sobat klasik, yang ketika hidung keluar itu ada darahnya itu. Nah, pengobatannya yaitu kunci telu, kunci 3 kang enom, yang mudah cari yang mudah, kemudian uyah garam, uyah ireng, garam hitam ini ada ya, nanti sobat klasik bisa cari juga seperti apa sih bentuk garam hitam. Kalau di Indonesia sendiri kan lebih familiar dengan garam yang warna putih yang biasanya digunakan untuk masak di dapur itu ya. Garam hitam ini banyak digunakan di daerah India. Sering menggunakan garam yang berbentuknya itu garam hitam. Dan dari semua bahan itu apa yang dilakukan? Yaitu dicampur dengan air dan juga lalu kemudian disemburkan atau ditiupkan dari air itu, diminum lalu disemburkan ke orang yang sedang sakit tadi gangguan terhadap pencernaan, yaitu yang buang air besarnya itu keluar darah atau mimisan. Nah, itu bisa menggunakan bahan-bahan tersebut. Dan ada dua alternatif yang kedua, yaitu dari bahan-bahan tadi tidak disemburkan tapi dimamah atau dimakan. Dari bahan-bahan percampuran bahan tadi tidak taruh air, lalu airnya disemburkan ke badan orang yang sakit tadi. Ada alternatif yang kedua, di sini disebut denmama. Dimama ikilah tambane. Nah, bisa juga dimama atau dimakan biasa ya, dimakan biasa itu. Ada juga selain itu tambane lorong ngising. Nah, kalau lebih ke orang yang diare ya, bisa jadi ini maksudnya adalah diare karena ngising. Kalau tadi ngising jelas dengan kata ngising getih, kalau ini hanya lorong ngising menggunakan temu putih. Nah, ini ada lagi ya, ternyata ada yang disebut dengan temu putih juga, nanti bisa dicari juga yang bedanya temu biasa dengan temu putih itu seperti apa. Kemudian ada dicampur dengan kunir dan garam
Nah, itu dimakan, dimamah oleh orang tersebut, maka bisa menjadi alternatif untuk mengobati jika orang tersebut sedang terkena diare atau sakit perut, buang air besar terus tidak berhenti-berhenti. Oke, itu beberapa pengobatan alternatif yang bisa Sobat Kasih gunakan, bisa menjadi rekomendasi ketika terjadi beberapa penyakit tadi. Semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.